Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulida dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Nah, kali ini saya kembali ditemani oleh narasumber nih, bersama Dr. Widi, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Maulida. Alhamdulillah ya dok. Nah Sobat Sehat, hari ini kita akan berbincang santai nih bersama Dr. Widi tentang kanker serviks. Yang mana seperti kita tahu ya dok, bahwa kanker serviks ini merupakan peringkat kedua ya dok, Iya, kanker betul. terbanyak ya Di di Indonesia. Indonesia. Dengan angka mortalitasnya tapi yang paling tinggi ya dok. Betul. Oke, nah karena pentingnya hal ini nih, sehingga kita berbincang santai hari ini bersama Dr. Widi. Langsung aja ya dok, apa itu dok kanker serviks? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa sobat saya dulu ya Mbak ya. Boleh dok. Alhamdulillah kita bisa berbagi ilmu lagi sharing di sini dengan Mbak Maulida. Jadi untuk sobat-sobat sehat semua, ada yang perlu kita ketahui, kita belajari bersama. Jadi kanker mulut rahim atau CA serviks itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi semua benjolan di dalam tubuh kita ini, terutama untuk wanita perempuan ya, itu namanya tumor ya Mbak Maulida. Oke. Jadi tumor itu ada dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Orang kan belum tahu ya. Kalau di dalam bidang ginekologi saya sebagai dokter kandungan, itu tumor jinak itu seperti kalau orang bisa tahu ya, kalau berobat ke dokter kandungan katanya itu ada miom ya. Miom itu tumor jinak seperti daging itu ya, seperti bakso kalau di dalam rahim itu namanya miom. Ada lagi kista ya. Kista itu kayak balon berisi cairan, itu juga kalau kista juga ada yang jinak, ada yang ganas ya. Oke. Lalu kalau di dalam rahim sendiri itu ada mulut rahim, ada endometrium atau dinding rahim. Itu atau dari luar bisa juga vagina atau vulva ya, itu bisa ada tumornya. Nah, kalau tumor jinak itu biasanya sifatnya itu tumbuhnya itu tidak terlalu cepat ya. Jadi ukuran 1 cm jadi 2 kali lipatnya itu bisa bertahun-tahun ya, bisa berbulan. Kalau tumor ganas ciri-cirinya itu dalam 3 bulan biasanya pertumbuhannya cepat ya. Yang semula ukuran 2 cm dalam 3 bulan jadi 2 kali lipatnya atau jadi 3 kali lipatnya dengan cepat ya. Itu namanya tumor ganas ya. Oke. Nah, untuk yang kita bahas untuk hari ini adalah kanker mulut rahim ya Mbak Maulida. Jadi kanker mulut rahim itu adalah tumor ganas ya. Nah, karena namanya CA. CA itu karsinoma adalah tumor ganas. Jadi menyebarnya cepat, pertumbuhannya cepat. Jadi itu adalah tumor yang tumbuh di mulut rahim. Jadi rahim itu ada mulutnya yang untuk menjaga supaya dia membuka menutup waktu melahirkan ya. Itu namanya mulut rahim atau serviks. Jadi itu kanker serviks. Jadi kanker yang tempatnya di mulut rahim atau di serviks ya. Jadi kenapa kita bahas ini tadi Pak Maulida sampaikan, karena pembunuh nomor 1 wanita ya kalau di dalam bidang ginekologi ya. Kalau di negara maju yang nomor 1-nya tumor mama ya. Kanker payudara. Yang kedua CA serviks. Kalau di negara kita nomor 1 masih CA serviks ya. Ya, mungkin itu dulu Mbak Maulida ya untuk betul. jadi yang disebut kanker serviks. Oke, penyebabnya apa tuh dok? Oh ya, jadi sobat sehat semua perlu kita ketahui bersama. Biasanya kan nggak tahu ya. Ada yang kanker mulut rahim ini serviks, ada yang bilang diguna-guna. Nah kan. Ada yang juga dibilang kesalahan ibunya waktu muda dulu ya. Yang terbaru yang dari penelitian yang kita baca ya sobat sehat. Jadi kanker serviks ini ternyata disebabkan oleh virus HPV ya Mbak Maulida ya. Oke. Penyebabnya dulu ya ini kita bahas. Penyebabnya adalah virus HPV. Virus HPV adalah human papilloma virus, HPV DNA. Itu yang kalau awalnya sih kalau yang kita tahu itu penyebab penyakit genital warts ya, kutil ya. Mbak Maulida tahu kutil atau kalau di kelamin kita mohon maaf namanya kondiloma acuminata atau jenggir ayam. Ada yang tahu ya, ada yang bisa bayangkan bentuknya jenggir ayam ya. Iya, bisa. Itu penyakit menular seksual yang mohon maaf kalau di kelamin wanita di bibir kemaluannya itu tumbuh seperti benjolan. Itu kayak brokoli itu ya, berdungkul-dungkul, keras itu biasanya nyeri, itu namanya kondiloma acuminata atau genital warts sejenis kutil. Itu virusnya juga HPV DNA. Jadi virus HPV human papilloma virus ini strainnya banyak, nomor-nomornya itu ada 16, 18, 30, 31, 100 strain ya. Tapi yang khusus yang bisa menyebabkan nantinya menjadi kanker serviks itu adalah strain yang 16 dan 18 yang terbaru, virus HPV 16 18. Itu yang bisa berkembang menjadi kanker serviks. Jadi kanker serviks ini disebabkan oleh virus ya, ditularkan melalui hubungan seksual.
gitu ya. Kalau misalnya tidak berhubungan seksual, mungkin nggak dok tertular? Oh ya, jadi kalau tidak berhubungan seksual, penularnya sangat mungkin, cuman presentasinya kecil ya Mbak Maulida ya. Karena biasanya virus itu akan tertular kalau berhubungan seksual kan secara terus-menerus kontaknya ya. Dan terdapat mikrolesi atau lesi itu luka kecil di kelamin itu yang bisa menyebabkan masuknya virus itu. Yang kedua, daya tahan tubuh pasien ya. Nah, jadi orang yang gampang terkena virus, apalagi virus HPV itu biasanya yang daya tahan tubuhnya rendah, imunokompromis. Jadi virus kan merajalela kita, karena antibodi kita tidak bisa melawan dengan baik ya. Nah ini sebenarnya siapa saja sih dok yang rentan terkena virus ini? Oh iya, jadi untuk kanker serviks sendiri itu ada beberapa faktor risiko yang bisa terkena kanker serviks ya. Yang pertama memang karena saya sampaikan terkait penyakit menular seksual ya Mbak Maulida ya. Jadi yang tersiko adalah wanita yang berhubungan seksualnya sejak dini ya. Mudah sekali berhubungan seksual. Jadi sudah mudah sekali kisahnya itu di bawah umur 17 sudah mulai hubungan seksual. Itu berisiko kena kanker serviks. Kenapa? Karena epitel atau mukosa vagina dan mukosa serviks pada wanita yang masih muda banget itu masih nggak terlalu kuat bariernya. Jadi gampang terjadi mikrolesi. Paham ya? Jadi di lubang vagina, mukosa, lapisan dinding mukosa vagina dan lapisan serviksnya itu kalau yang terlalu muda itu masih kisahnya itu belum siap ya. Makanya sangat berbahaya sekali sebenarnya kalau berhubungan seksual di usia sangat-sangat muda. Nah, jadi rentan untuk tertular masuk virus HPV ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ya kita ketahui bersama ya, pada pasien yang berhubungan seksual dengan banyak mitra ya, gonta-ganti pasangan seksual. Karena kita kan nggak tahu pasangan seksualnya itu membawa virus HPV atau enggak ya. Jadi bisa tertular. Jadi sering bergonta-ganti, bisa terkena penyakit penular seksual yang lain juga ditumpangi dengan HPV. Terus yang berikutnya mempunyai banyak anak nih Mbak Maulida juga bisa. Oh gitu ya dok. Berapa tuh batasnya? Oh yang punya banyak anak ini. Mbak Maulida berapa? 2 atau 3? 3 dok. Jadi kalau multiparitas juga berisiko. Karena apa? Sama seperti yang terlalu muda tadi. Kalau terlalu sering melahirkan kan jalan lahirnya serviksnya itu kan mudah rentan karena kan sering dilalui bayi ya. Berarti bukan mitos ya dok. Iya. Makanya juga itu yang belum tentu terkena, cuma yang beresiko. Jadi juga bisa multiparitas ya. Terus yang berikutnya ini penting juga Mbak Maulida, faktor genetik ya, sobat sehat. Jadi kalau di atas ada ibunya, bibinya, pokoknya saudaranya yang di atasnya yang perempuan yang terkena kanker serviks itu bisa juga berisiko ini anaknya yang bawahnya itu. Kanker serviks. Jadi faktor genetik juga bisa ada peran bisa terkena kanker serviks ini. Jadi kalau di atas-atasnya ibunya, bibinya atau saudara perempuannya itu ada yang terkena serviks, nggak ada salahnya juga screening ya, periksa nanti ya, nanti saya jelaskan ya. Yang berikutnya merokok ya Mbak Maulida ya. Ternyata kalau perempuan merokok itu juga bahaya banget ya. Itu tergantung, itu ada hubungannya dengan yang saya jelaskan tadi, imunitas ya. Jadi kita ketahui bersama kalau merokok itu merusak, kalau di jantung dan otak itu kan pembuluh darah kita itu rusak ya, nggak bagus lagi kayak bergelombang gitu, sehingga bisa muncul plak-plak yang nempel. Kalau dari kandungan, kalau wanita merokok itu epitel mulut rahim serviksnya dan epitel vaginanya itu tadi kurang kuat ya sebagai barrier untuk menahan kalau ada virus masuk, sehingga rentan untuk tertular virus HPV ya. Mungkin itu ya Mbak ya. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan bisa berisiko untuk terkena kanker serviks ya. Nah sobat saya juga perlu tahu nih dok, sebenarnya apa tuh gejala, bahkan gejala awalnya nih dok, yang bahkan biasanya nggak terlihat atau nggak terasa ya dok ya. Betul ya. Jadi sobat sehat perlu diketahui bersama ya. Jadi kenapa kembali lagi kita di Indonesia kanker serviks ini menduduki peringkat 1 dan mortalitas atau kematiannya sangat banyak. Karena satu ya kuncinya, malas periksa ya Mbak Maulida ya. Iya. Jadi apalagi di Banua ini kan kita tradisinya kan Muslim ya mayoritas. Jadi
kalau bahasanya kan supan ya. Kalau mau diperiksa tuh, saya nggak ada keluhan apa-apa, kenapa kok diperiksa-periksa Pak Dokter? Supan untuk memeriksakan diri itu supan benar. Padahal kanker serviks ini jadi keluhannya yang pertama adalah postcoital bleeding ya Mbak Maulida ya. Postcoital bleeding itu adalah habis berhubungan seksual dengan suami istri itu mengeluarkan darah ya. Nah, atau gini, ada perdarahan di luar siklus haid. Biasanya kan wanita kan siklus haidnya kalau yang normal kan teratur tiap bulan. Ini belum waktunya haid kok ada keluar darah. Atau yang terutama itu yang khasnya kanker mulut rahim ini adalah setelah berhubungan seksual keluar darah biasanya. Karena mulut rahimnya atau serviksnya itu ada luka ya, seperti berdungkul-dungkul kayak bunga kul itu, sehingga bila berhubungan seksual luka berdarah. Nah, itu yang pertama, postcoital bleeding. Yang kedua keputihan ya Mbak Maulida. Jadi sobat sehat, keputihan ini jangan dianggap remeh ya. Yang keputihan ada yang macam-macam ya, ada penyebabnya jamur, bakteri. Nah yang terakhir ini bisa karena kanker serviks. Khasnya kalau kanker serviks ini keputihannya berbau busuk ya. Oh gitu. Telur busuk gitu lain. Kalau jamur biasanya itu seperti cucian tahu, ampas tahu itu. Kalau bakteri biasa kayak susu putih kental itu ya. Terus baunya amis kalau Trichomonas vaginalis. Tapi kalau CA cervix ini baunya busuk. Kayak telur busuk gitu Mbak Maulida ya, khasnya keputihan. Terus yang berikutnya itu biasanya kalau sudah perdarahan, sudah keputihannya bau busuk, itu stadiumnya sudah lanjut ya Mbak Maulida ya, sudah stadium 3 ke atas ya. Yang berikutnya ini post menopausal bleeding. Jadi sobat sehat hati-hati juga, perempuan kan ada menopause ya Mbak Maulida ya. Menopause itu berhenti haid. Biasanya kan di usia 45 tahun ke atas. Ada yang 45, ada yang 48, ada yang 50. Nah ini, Dok, saya sudah berhenti haid, sudah nggak haid lagi, menopause selama 4 tahun. Kok tiba-tiba semalam berhubungan sama suami saya keluar darah. Nah, jadi keluar darah lagi setelah sudah menopause sekian lama, keluar darah lagi. Kita curigai ini juga bisa jadi kanker serviks ya Mbak Maulida ya. Jadi itu keluhan-keluhannya. Kalau pada stadium awal biasanya tidak ada keluhan Mbak Maulida. Makanya jarang orang berperiksa ya. Iya, jadi kalau sebenarnya kuncinya kalau CA cervix ini deteksi dini, screening secara tepat, kalau diobati masih stadium awal bisa sembuh ya Mbak Maulida ya. Oke, berarti sangat penting ya Dok screening ini. Pemeriksaan ya. Karena rata-rata memang gejala itu muncul justru sudah stadium lanjut. Iya. Iya, oke. Nah, pemeriksaan apa saja biasanya yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker serviks ini, Dok? Oh ya, terima kasih Mbak Maulida. Ini sekalian ya untuk sobat-sobat sehat di Kabupaten Tapin pada khususnya. Jadi nanti di puskesmas atau di rumah sakit atau di instansi pemerintahan di kabupaten biasanya ada pemeriksaan IVA ya Mbak Maulida ya. IVA itu namanya inspeksi visual asam asetat ya. Jadi itu pemeriksaan screening awal ya. Itu sangat berguna untuk memeriksa, untuk dilakukan kalau kita memeriksa orang banyak ya. Sangat mudah pengerjaannya. Jadi pasien atau ibu-ibu terutama ini ya yang harus diketahui Mbak Maulida ya. Yang siapa saja yang harus perlu pemeriksaan IVA ini ya. Yang pertama sudah berhubungan seksual ya. Ya, sudah menikah atau belum menikah yang penting sudah berhubungan seksual ya Mbak Maulida ya. Yang bagus 3 tahun. 3 tahun setelah berhubungan seksual pertama kali harus mulai pemeriksaan IVA ini. Ya. 3 tahun setelah berhubungan seksual pertama kali dimulai pemeriksaan IVA. Setelah itu tiap tahun sekali. Nah, IVA ini nanti di mulut rahimnya itu akan diolesi asam asetat. Nanti kalau berubah warna menjadi putih itu positif ya. Tapi kalau nggak berubah warna tetap warnanya merah muda atau pink, mulut rahimnya itu normal ya. Berarti alhamdulillah masih bagus saja. Kalau normal disarankan setahun sekali tetap periksa IVA. Kalau sudah normal 3 tahun berturut-turut, boleh nanti screeningnya tiap 2 atau 3 tahun sekali. Ya. Itu IVA bisa dilakukan mudah, biasanya di puskesmas, di instansi. Nanti kalau hasilnya positif Mbak Maulida biasanya dirujuk ke rumah sakit. Dan kalau hasilnya positif itu biasanya lesi kanker serviks yang awal ya, stadium dini. Insya Allah kalau kita lakukan tindakan di rumah sakit dengan kita kauter atau kita
kriopresipitasi ya, kita pakai nitrogen ya, didinginkan terus meluruh, insya Allah sembuh sempurna ya. Bisa sembuh sembuh total. total. Asal deteksi secara dini, masih di stadium awal, dan segera kita lakukan tindakan itu tadi. Lip counter atau kayak dibakar atau didinginkan dengan nitrogen cair ya, biar beku nanti meluruh, nanti itu sel-sel prakankernya bisa hilang ya. Gitu Mbak Maulida. Nah lalu ada komplikasi nggak nih dok untuk yang sudah terinfeksi kanker serviks ini? Oh ya, HPV. Ada komplikasi dan bahayanya nggak? Ya, terima kasih Mbak Maulida. Jadi perlu saya tambahkan lagi ya sebelum komplikasinya. Sebenarnya kalau selain IVA itu ada pap smear ya Mbak Maulida ya. Oh, pemeriksaannya dok ya. Pap smear itu lebih bagus lagi, cuman memang kalau pap smear lebih mahal biasanya ya di laboratorium tertentu atau di rumah sakit. Kalau IVA lebih sederhana dan murah pengerjaannya. Tingkatannya setelah IVA bisa pap smear. Pap smear itu juga sama, periksanya kalau 3 tahun setelah hubungan seksual pertama kali, kalau normal tiap tahun 3 tahun berturut-turut normal, bisa 2-3 tahun lagi screeningnya. Pap smear itu lebih bagus lagi diambil, diusap gitu ya di mulut serviknya, diperiksa di laboratorium. Jadi pap smear, tapi pap smear itu lebih agak mahal biasanya. Biasanya kadang-kadang ada juga yang BPJS itu mengadakan pemeriksaan screening ya, itu ada. Ikut aja kalau ada. Pap smear bisa IVA, bisa pap smear biasanya. Berapa tahun gitu ya? Iya, ada acara apa gitu biasanya mengadakan itu kadang-kadang ada. Kalau ada silakan dimanfaatkan ya Mbak Maulida ya. Itu mumpung ada. Jadi kuncinya adalah deteksi dini. Sobat sehat atau ibu-ibu jangan takut berperiksa. Kalaupun hasilnya itu positif, IVA-nya atau pap smear, kalau masih stadium awal dan langsung kita lakukan penelatakan tadi saya bilang itu bisa sembuh sempurna ya, sembuh total ya Mbak Maulida. Untuk yang pertanyaan tadi yang komplikasi ya Mbak Maulida ya. Komplikasi dan bahaya nih dok. Iya. Jadi kalau sudah stadium 3 biasanya namanya kanker itu kan menyebar ya Mbak Maulida ya, bisa menyebar kemana-mana. Nomor 1 yang diganggu oleh kanker serviks ini adalah tetangganya itu saluran kencing ya Mbak Maulida. Jadi kalau sudah stadium 3 biasanya tumornya itu membesar, selain menimbulkan perdarahan, dia akan berkembang ke dalam rongga perut, membesar, menekan ureter atau saluran kencing yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih, itu kan kayak selang kecil gitu ya. Itu ureternya itu terdesak oleh tumornya itu. Biasanya nggak bisa kencing Mbak Maulida. Malah nggak bisa kencing. Ada gangguan kencing, nggak bisa kencing sehingga ginjalnya tersumbat loh kan. Jadi membesar, hidronefrosis, bisa sampai gagal ginjal ya. Nah, kadang-kadang nggak tahu kalau dia itu CRVV, datang keluhannya nggak bisa kencing, setelah diperiksa ternyata CA cervix. Nah, itu komplikasi yang pertama ya. Jadi yang paling dekat kalau sudah stadium lanjut, biasanya stadium 3 ke atas itu mengganggu saluran kencing ya Mbak Maulida. Yang berikutnya komplikasinya anemia ya Mbak Maulida ya. Seperti kita ketahui bersama kan perdarahan terus ya. Biasanya HB-nya 4, 5 sehingga harus kita transfusi ya. Terus komplikasi yang ini yang sebenarnya paling berat ya Mbak Maulida ya. Iya, apa tuh dok? Berhubungan seksualnya terganggu kan ya kalau kanker serviks ya. Nggak jarang pasien-pasien kita mohon maaf bisa timbul perceraian akhirnya ya, ditinggal suaminya. Terus untuk beraktivitas sehari-hari dan bekerja itu merasa terganggu ya Mbak Maulida. Karena kasihan sekali. Karena akan perdarahan terus menerus, keputihannya berbau, akan minder ya. Untuk bersosialisasi minder. Dan pasti ya kalau suaminya tabah dan sabar mendampingi ya enggak apa-apa ya, tapi kebanyakan bisa sampai perceraian ya Maulida ya, karena sudah tidak bisa melayani suaminya lagi ya. Makanya itu pentingnya sobat sehat ya, jangan kita anggap sepele ya kanker serviks ini ya. Itu Mbak Maulida komplikasinya yang perlu kita ketahui ya. Menakutkan ya dok. Iya. Ya, bukan menakut-nakuti nih sobat sehat ya. Nah, bagaimana dok penata laksanaan pencegahan dan pengobatannya untuk kanker serviks ini? Oh ya, terima kasih Mbak Maulida. Nah, yang terpenting kuncinya kita di negara kita Indonesia ini untuk seperti kita ketahui bersama tadi, kalau kanker serviks penyebabnya adalah HPV virus ya. Iya. Alhamdulillah pemerintah sudah melakukan vaksinasi ya Mbak Maulida ya. Yang terbaru ini kan anak-anak kita, adik-adik kita yang berusia 11 sampai 12 tahun yang biasanya duduk di kelas 5 atau 6 SD akan diberikan vaksin HPV gratis dari pemerintah ya Mbak Maulida. Mulai tahun ini dok atau sudah berjalan? Sudah berjalan. Kemungkinan di tahap ini sudah ya. Kalau saya tanya teman-teman saya kemarin kan bertahap ya dari kota-kota besar dulu. Itu untuk pencegahan Mbak Maulida. Jadi vaksinnya itu kalau untuk
Orang dewasa biasanya dianjurkan pap smear dulu. Kalau pap smear hasilnya normal, bisa disuntikkan vaksin HPV. Vaksin HPV ini 3 kali penyuntikannya. Sekali suntik 0, 1 bulan lagi, 6 bulan lagi, 3 kali. Itu kalau di pasaran sudah agak mahal harganya ya Mbak Maulida sekarang ya. Tapi alhamdulillah pemerintah menyediakan gratis ya untuk yang anak SD itu ya. Itu untuk pencegahan 5 sampai 10 tahun ke depan untuk anak-anak kita yang perempuan ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Itu yang pertama. Jadi vaksinnya itu ada. Kalau terutama sobat sehat yang mempunyai anak tadi saya ulangi kelas 5 6 SD atau 11 12 tahun, kalau ada di data dari sekolahnya atau puskesmas untuk vaksin HPV, jangan takut ya ibu-ibu ya. Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi anak-anak pian semua ya, terutama yang perempuan. Kalau yang sudah melewati umurnya, gimana itu tadi? Bisa mandiri melakukan vaksin di rumah sakit atau dokter kandungan terdekat ya, ditanyakan dulu. Tapi memang harganya agak lumayan mahal sekarang ya, Dok. ya. Terus pengobatannya seperti saya sebutkan tadi, kalau kita deteksi dininya bagus, kita dapatkan masih stadium awal, stadium 1, 2 gitu, masih bisa kita lakukan itu tadi Mbak Maulida, pengobatannya di kauter ya, di lip kauter itu dibakar atau didinginkan dengan nitrogen, meluruh, sembuh dia. Atau kalau stadiumnya masih stadium 2A, itu bisa kita lakukan operasi pengangkatan rahim. Pengangkatan rahim supaya hysterektomi itu ya, supaya membuang sel kankernya itu ya. Tapi, nah ini tapinya, kalau sudah stadium 3, 3A, 3B ke atas, nah itu yang pengobatannya lama, mahal juga, untungnya masih di cover ya dengan BPJS. Bisa kemoterapi dan radioterapi Mbak Maulida. Kemoterapi itu yang dari infus obat kemo dimasukkan ke tangan yang bisanya kalau efeknya kalau nggak tahan bisa rontok rambut, itu namanya kemoterapi. Atau radioterapi. Radioterapi itu dikasih sinar dokter radiologi biasanya ya, yang menerapi ke pusat titik serviknya kankernya itu biasanya berseri ya, nggak bisa langsung. Harus 6 kali, 12 kali. Kemo sama panjang itu prosesnya untuk kesembuhan. Tapi insya Allah kalau teratur pengobatannya memang harus sabar ya. Ada pasien saya juga kalau teratur insya Allah bisa sembuh juga. Cuma ya butuh waktu. Tapi ya lebih baik kalau menurut saya pencegahan tadi. Stadium dini kita obati total sembuh. Tapi kalau sudah stadium 3, wah itu ya harus bolak-balik ke Banjarmasin ya Mbak Maulida. Kalau sini belum adanya di Banjarmasin kalau kemoterapi dan radioterapi. Dan itu pun antri ya Dok? Antri, jadi bisa memakan waktu 3 atau 4 bulan antrinya ya. Makanya sebagus mungkin pertama vaksin, kedua screening. Nah, kalau screeningnya bagus, kita temukan di stadium awal, kita terapi sembuh total. Tapi kalau stadium 3 ya harus bersabar ya. Itu prognosanya sudah 50-50 ya, bisa bertahan hidup, ada bisa yang juga tidak bisa bertahan ya. Makanya pentingnya vaksin dan screening ya. Nah, pertanyaan yang nggak kalah penting ini Dok. Sebenarnya untuk penderita kanker serviks itu masih boleh hamil nggak Dok? Oh iya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kanker serviks ini sebenarnya kan kankernya itu di mulut rahim ya. Seperti kita tahu bersama kalau hamil nanti kan pasti bayinya melewati situ ya. Iya. Secara logika biasanya kan kalau sudah mulut rahimnya berdarah, kita mikirnya gimana hamilnya ini? Iya. Gimana tuh Dok? Tapi waktu saya sekolah dulu di Surabaya itu hebatnya orang Indonesia ya Mbak Maulida ya. Ada yang kanker serviks pengobatan stadium 3 itu hamil ada. Bisa ya? Bisa hamil. Jadi spermanya orang Indonesia ini hebat ya. Bisa menembus kanker serviksnya. Bisa sampai ke dalam. Ada Mbak Maulida. Cuman ya sangat beresiko sekali. Tapi melahirkan harus SC? Harus operasi. Karena kalau lewat bawah biasanya kan tambah menambah perdarahan, bahaya sekali. Dan kedua, kalau dalam pengobatan radioterapi dan kemo kan berisiko kelainan bawaan pada bayinya kan. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau CA serviks boleh hamil, boleh kalau yang stadium awal. Ya, masih stadium 1, 2 itu masih boleh hamil ya. Tapi setelah itu biasanya sekalian habis melahirkan SC kita angkat rahimnya, hysterektomi sekalian. Kalau ketahuannya masih stadium di bawah stadium 2 ya. Tapi kalau yang sudah menjalani kemo atau radioterapi stadium 3 yang saya sebutkan tadi, wah itu
butuh penanganan ekstra ya, harus di Dan tipe A, beresiko berisiko tadi ya, Dok. banget ya. Oke. Sangat-sangat berisiko karena itu kan lewatnya bayi lahir kan kalau Betul. hamil. Boleh hamil asal yang masih stadium awal Dok, ya. ya. Oke. Dan kemungkinan besar nanti operasi ya melahirkannya karena berisiko kalau lewat bawah ya. Iya, pendarahan tadi berarti ya, Itu Dok. Mbak Maulida. Oke. Nah, mungkin pesan nih, Dok, buat sobat sehat. Ya, terima kasih Mbak Maulida. Iya, Jadi silakan, Dok. untuk sobat-sobat sehat terutama di Kabupaten Tapin, saya ingatkan lagi pentingnya deteksi dini ya Mbak Maulida ya. Deteksi dini berupa screening bisa dilakukan pemeriksaan IVA, infeksi visual asetat yang saya sebutkan tadi di puskesmas terdekat, rumah sakit atau instansi yang mengadakan. Itu screening itu sangat bermanfaat. Bila ditemukan masih stadium dini, akan dilakukan rujukan ke rumah sakit, akan kita lakukan tindakan krioterapi atau lip counter, insya Allah bisa sembuh sempurna Mbak Maulida. Itu screening ya, deteksi dini. Dan titip pesan juga untuk ibu-ibu yang mempunyai anak-anak perempuan usia 11-12 tahun yang duduk di dalam bangku SD kelas 5 atau 6, bila ada pendataan dari puskesmas atau sekolahnya untuk dilakukan vaksinasi HPV gratis dari pemerintah, silakan divaksin ya ibu-ibu ya. Nggak usah takut ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak pian yang perempuan karena bisa melindungi 5-10 tahun nanti menjelang anak-anak itu remaja, dewasa dan mau menikah. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya, bila sudah terdiagnosa stadium lanjut, tidak usah khawatir, tetap harus sabar untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Insya Allah juga bisa sembuh, tapi memang membutuhkan waktu agak lama dan harus rajin kontrol ya. Jadi kalau untuk CA cervix kuncinya satu, deteksi dini, vaksin dan berobat teratur ya. Dan tidak kalah pentingnya lagi, saya titip pesan buat generasi muda, remaja-remaja kita Tapin, hindari seks bebas ya Mbak Maulida. Betul sekali. Jadi itu pentingnya juga karena kanker serviks ini karena berhubungan suami istri yang tidak pada tempatnya, bergonta-ganti seksual, tadi saya sebutkan terlalu mudah sekali, jadi hindari seks bebas. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan sobat sehat diberikan kesehatan semua. Amin. Dan kita dapat menurunkan penderita kanker serviks di Kabupaten Tapin ini Mbak Maulida. Iya, betul Dok. Baik Dokter Widi, terima kasih atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Nah, kami pamit undur diri. Saya Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.